Di dalam Al-Quranul Karim ada satu perintah yang perintah itu sentiasa diiringi oleh Allah dengan banyak. Di dalam Al-Quran ada perintah salat, tapi tak ada dikatakan salatlah kamu yang banyak. Di dalam Quran ada perintah puasa, tapi tak ada disebutkan berpuasalah kamu yang banyak. Di dalam Al-Quran ada perintah bersedekah, tapi tidak dikatakan bersedekahlah kamu yang banyak. Bukan bermakna tak boleh banyak salat, bukan bermakna tak boleh banyak puasa dan bersedekah. Akan tetapi ada satu perintah di dalam Al-Quranul Karim yang kalau disebut oleh Allah, maka disebut dengan kalimat banyak, yaitu perintah berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Wadzakirin Allaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, termasuk juga laki-laki dan juga perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Disediakan oleh Allah maghfirah dan pahala yang besar. Di sini dikatakan bahwasanya zikir ini adalah mansyurul wilayah. Katanya orang yang banyak berzikir telah memegang bendera kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang dikatakan yang dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan para aulia melainkan dia banyak berzikir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para awliya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. La fid dunya wa la fil akhirah. Lalu siapa mereka para awliya? Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh ada mengatakan di sini berkenaan dengan hal yang terkait dengan zikir. Di dalam Al-Quranul Karim juga Allah mencegah orang yang kalau berzikir kepada Allah dengan zikir yang sedikit. Dan digolongkan dalam golongan sifat orang-orang munafik bila zikirnya zikir yang sedikit. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Golongan munafik kalau salat malas, kalau berzikir sikit. Jadi dalam berzikir ini dua hal penting. Satu, karena banyak. Yang kedua, memahami adab atau melakukan adab dalam berzikir. Yang pertama, dalam adab berzikir, supaya zikir itu berkesan. Katanya adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-maqsid. Tujuan dan niat atau maksud daripada berzikir. Di dalam orang berzikir tanpa menghadirkan maksud pada zikir, kesan daripada zikir tidak menyentuh kepada hati, melainkan hanya di lisan, sebab lisannya bergerak saja. Dia tanpa ada tujuan apa yang dicari pada zikir. Orang dalam berzikir karena menghadirkan maksud dalam hatinya, supaya apa yang dibaca pada zikir memberi kesan kepada hati dan jiwa. Maksud pada zikir umpama fondasi pada bangunan. Yang kalau tak ada maksud pada zikir umpama bangunan yang tak ada fondasi. Yakni yang hanya pada plan bangunan. Dalam otaknya ada, tapi tak wujud bangunan itu sebab fondasinya tak ada. Dalam berzikir, karena menghadirkan maksud, yaitu untuk menunjukkan apa yang dizikir atau dibaca pada zikir itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Elakkan daripada menjadikan zikir itu maksud selain daripada Allah.
ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dan lain sebagainya. Yang pertama pada adab zikir, supaya pada zikir ada kesan pada hati dan jiwa. Yang pertama adalah al-maqsid, menghadirkan maksud pada zikir. Yang kedua, al-mujahadah fi mudafa'atil khawatir. Dalam berzikir, berusaha untuk mengalihkan segala gangguan dalam fikiran. yakni dalam berzikir syaitan akan datang dan kacau. Ingatkan kita kepada benda yang lepas, ingatkan kita kepada benda yang akan kita buat, ingatkan kita kepada hal-hal yang dulu-dulu yang lama-lama. Hasil diganggu untuk tidak fokus. Tadi pertama kan fokus kan. Biasanya syaitan akan ganggu saat kita ingin berzikir dan fokus, diganggu dengan ingatkan kita kepada benda-benda yang lain. Walaupun mulut berzikir, tapi ingatan pergi tempat lain. Dalam hal ini seorang yang berzikir berusaha sentiasa untuk mengembalikan fokusnya kepada apa yang dibaca dan tidak menuruti kepada gangguan yang datang untuk membawa minda kita ke tempat lain. Dan itu adalah yang paling sukar pada seseorang karena dia akan berulang berkali-kali. Yang ketiga, at-tawajjuh lidzikri ala taharah. Hendaklah ketika berzikir berada dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Walaupun dalam berzikir ini dianjurkan dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, tetap zikir bukan menjadi halangan kepada seseorang untuk berzikir dalam situasi apapun juga. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan juga dalam keadaan berbaring, dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas. Hanya semakin kita beradab dalam berzikir, semakin zikir itu memberi kesan dengan kita punya adab. Maka diperintahkan di dalam menghormati amalan zikir dengan bersuci dan berwudu, karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bersuci. Al-Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diucapkan salam oleh seseorang sementara beliau berada dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Baginda Rasulullah menunda jawaban salamnya dan tidak menjawab pada ketika itu. Ketika ditanya, karihtu an adhkura smallahi ala ghairi taharah. Saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci, yakni dalam keadaan hadas kecil. Hadza adab yang ketiga pada zikrullah, yaitu bersuci. Adab yang keempat pada zikrullah, istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Khairul majalisi mastuqbilat fihi al-qiblah. Sebaik-baik majlis yang kalau diadakan ia menghadap qiblah. Baik itu zikir, baik itu doa ataupun ibadah tafakkur, karena qiblah adalah tempat untuk kita menghadap kepada Allah. Sementara zikir, doa, semua itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam salat kita diperintahkan menghadap qiblah, demikian pada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak dianjurkan kita menghulurkan kaki ke arah qiblah. Sebagai menghormati tempat kita menghadapkan wajah kita kepada Allah ketika beribadah, maka tidak menghulurkan kita punya kaki ke arah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian empat atau adab yang keempat pada adab-adab zikir. Adab yang kelima,
khuluwu dzakir birabbihi fi hali dzikrihi. Orang yang berzikir dianjurkan berada dalam keadaan bersendirian. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diganggu dengan sesuatu yang boleh mengganggu fokus dia dalam berzikir. Baik itu dalam keadaan kita sibuk atau ada janji, elakkan daripada semua itu yang boleh mengganggu fokus kita di dalam zikrullah. Alangkah baiknya kalau ia dilakukan dalam keadaan kita tak ada handphone, jauhkan semua ini. Karena bunyi sikit kita akan terganggu nanti. Hilang fokus. 5 perkara ini bahagian daripada adab-adab dalam berzikir. Yang pertama, menentukan tujuan dan maksud ketika berzikir. Yang kedua, berusaha mengelakkan atau mengalihkan apa saja yang mengganggu kita dalam berzikir pada ingatan dan juga kita punya perasaan atau lintasan dalam hati. Yang ketiga, dalam berzikir hendaklah dalam keadaan bersuci. Yang keempat, menghadap kiblah. Yang kelima, memilih keadaan dan tempat yang membantu kita untuk berzikir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.